Hello, good morning leaders. Kembali di hari Rabu waktunya kita bicara tentang salesman, tentang penjualan. Satu pertanyaan yang saya angkat kali ini adalah, Coach, apakah saya perlu merekrut orang yang sales sudah profesional, yang pengalamannya jam terbang tinggi, atau saya merekrut sales yang baru mulai di profesi sales alias non-sales ya. Mungkin dulu backgroundnya dia adalah administrasi, backgroundnya dia adalah mungkin lulusan fresh graduate, kemudian mau menerima pekerjaan sales ya. Mungkin juga karena itu dia ke stepping stone ya, langkah awal sebelum dia beranjak ke divisi atau profesi lain yang dia suka mungkin, atau memang dia fokus untuk menjadi seorang salesman. Anyway, pertanyaan ini sangat-sangat sering ditanyakan ke saya 1-2 tahun terakhir ini di dalam sesi seminar, workshop apapun training dan termasuk coaching, dan saya mau angkat kali ini. Apa sih pendapat saya? Bagaimana cara saya menyikapi pertanyaan ini? Oke, guys, saya perlu bagi sales jadi 3 bagian ya. 3 bagian ini adalah apa yang dikerjakan oleh sales dan apa yang Anda bayar untuk seorang sales. Yang pertama yang kita bilang namanya proses. Proses. Dan saya jelaskan 3-3 dulu, kemudian kita masuk ke dalam ya. Proses, kemudian yang kedua adalah yang namanya skill, maaf. Yang ketiga adalah networking ya. Jadi adalah proses, skill, dan networking. Proses, skill, networking. Oke, mari kita masuk. Jadi ketika Anda membayar seorang sales, Anda sedang membayar 3 hal ini. Mari kita lihat mana yang Anda butuhkan. Satu adalah proses. Proses adalah proses penjualan ya, mulai dari awal presentasi, kemudian sampai ke closing. Administrasinya, SOP-nya, proses penjualannya. Berapa kali dia melakukannya, SOP-nya ya, berapa kali dia telepon, berapa kali kunjungan, berapa kali presentasi, berapa kali penawaran, berapa kali negosiasi. Ada proses yang perlu diikutin. Setiap perusahaan tidak ada yang sama, setiap perusahaan memiliki proses yang unik. You need to find your own process. Oke, jadi proses itu adalah tadi ya, angka sales funnel ya, sales funnel, berapa kali ketemu, berapa kali closing, berapa kali pitching, berapa kali negosiasi, berapa kali closing, konversinya berapa, dan seterusnya. Yang kedua adalah skill. Nah, skill ini berhubungan dengan menjalankan proses itu, butuh skill. Misalkan proses pada saat pitching ya, berarti skill sales pitch. Pada saat presentasi, berarti sales presentasi. Pada saat closing, handling objection, menghadapi permasalahan keberatan harga, keberatan kurang bonus, keberatan ya, biasanya keberatan harga. Nah, ini namanya sales skill. Belum lagi di depan di awal adalah membuka percakapan, yaitu tentang bagaimana kita bisa networking atau bukan networking tapi lebih arah membuka percakapan ya, opening di conversation. Itu semua skill yang perlu dimiliki oleh seorang sales. Belum kemudian product knowledge ya, itu juga skill juga ya, product knowledge dan kemampuan untuk mengerti pasar secara umum, harganya, kompetitornya, market insight seperti apa. Itu semuanya masuk kategori skill. Yang kedua, which is yang paling gemuk biasanya. Dan yang ketiga adalah networking, yaitu kemampuan untuk menambah relasi atau berjaringan, tidak berhubungan dengan closing atau selling, tapi memang temannya banyak, ya, networknya banyak. Coach, aku mau kalau orang tanya, Coach, saya punya sales yang nggak terlalu pinter, tapi dia itu bisa menghubungkan saya dengan orang lain yang punya koneksi dengan orang lain yang saya mau ketemu dan saya mau closingkan. Ini namanya networking ya. Jadi kemampuan untuk menghubungkan antara satu orang dengan yang lain melalui temannya dia, teman-temannya dia, saudara temannya dia, and so on and so on. So itulah kemampuan untuk networking. Now, the problem adalah Anda perlu tahu dulu dari 3 ini mana yang Anda perlukan. Karena di situ letak jawaban daripada apakah Anda memilih seorang sales yang newbie atau awal atau belum punya pengalaman, atau Anda memilih sales yang berpengalaman. Mari kita bedah. So, Coach, kalau saya sudah punya proses yang bagus, ya, maka sebetulnya kalau prosesnya Anda sudah bagus, Anda tidak usah sales yang pengalaman. Anda harus punya proses dulu ya, kemudian Anda rekrut orang yang sales awal. Ini yang kita bilang namanya by system, selling by system. Oke, selling by system itu berarti Anda memiliki konsep bisnisnya udah jalan, sistemnya udah proven, SOP-nya sudah kuat, Anda tinggal taruh plug in orang-orang sales itu untuk mengikuti prosesnya. Jadi siapa yang mesti develop the system? You guys, you need to develop the system, the process of sales. Ini yang saya tekankan pada semua member kita, kepada semua klien saya, harus ada proses sales supaya Anda nggak tergantung dengan orang sales yang berpengalaman saja. Oke, my point. Kalau prosesnya udah bagus, Anda berhak untuk punya
sales yang newbie. Anda punya sales, kan newbie kan berarti nggak usah bayar mahal, Anda bisa nego komisinya dan seterusnya. Tanpa harus Anda kasih mereka fasilitas, intinya begitu, mereka sudah bisa jalan dan melakukan penjualan atas nama perusahaan dan produk Anda. Itu yang pertama. Coach, saya tidak punya proses yang bagus, maka Anda harus mengandalkan skill. Yang kedua, yaitu Anda perlu meng-hire orang yang sudah berpengalaman. Kenapa? Karena prosesnya masih berantakan. Prosesnya masih kurang bagus, Anda perlu rekrut orang yang mengkompensasikan ketidakbagusan proses Anda atau ketidaksempurnaan proses Anda. So you need to hire somebody yang experience, yang berpengalaman dalam dunia sales, yang memiliki kemampuan jam terbang dan membypass proses Anda yang tidak bagus itu, dan bahkan kalau perlu malah mengajarkan Anda gimana cara proses yang benar. So that's why you are hiring orang yang experience. Masuk akal ya? Bisa ngerti ya? Jadi karena prosesnya kurang bagus, Anda hire orang yang pengalaman. Tapi of course risikonya adalah Anda tergantung dengan orang tersebut. Yang kita bilang namanya sales superstar. Seorang yang datang ke perusahaan Anda, kemudian dia mulai menjual dan kemudian boom, closing. Anda terkesima. Wow! Kemudian Anda lupa bahwa bisnis Anda sekarang tergantung sama satu orang atau dua orang sales superstar itu. Ini berbahaya. But kalau Anda melihat vlog ini, berarti sekarang saya ingatkan Anda, cepat untuk mentransfer ilmunya, buat sebuah proses yang working for you, supaya Anda bisa duplikasi. Dengan tidak adanya sales superstar itu, Anda bisa keluar. Dan kalau superstar itu keluar, Anda bisa terus melanjutkan usaha Anda. Yang ketiga adalah networking. Nah, this is very very important. Artinya apa sih? Kalau Anda memiliki network yang bagus, ini biasanya network kalau Anda kalau Anda menyewa seorang sales karena network Anda itu kurang bagus, maka Anda harus clear di depan bahwa Anda membutuhkan networknya. Ini berarti kita membeli jaringannya, membeli database-nya. Ini lagi populer katakanlah, jadi ada orang jualan database segala macam, kita membeli database-nya. Ini very crucial. Jadi kalau dibilang, coach, kalau saya tidak punya network seperti apa yang bagus, database saya kurang, maka Anda harus menyewa orang yang meng-hire orang yang memang kuat di database. Ini yang banyak orang sekarang mulai menjajakan secara online dan membuat Anda bisa beli. Tapi hati-hati ya, tidak semua database itu sesuai dengan target market Anda. Anda mesti melakukan verifikasi, check and verify supaya mereka fit into dengan apa yang Anda tawarkan. Ya, so gimana coach kalau saya tidak punya ini? Maka Anda mesti rekrut orang yang pengalaman tapi database oriented, bukan sales skill tapi database oriented. Anda mesti bedakan ya. Jadi sales yang qualified, yang bagus dan profesional dan memiliki jam terbang tinggi itu biasanya ada dua, skill yang bagus dan networknya baik. So, mari kita simpulkan, coach, apakah saya membutuhkan seorang sales yang newbie atau sales yang berpengalaman? Depends, tergantung. Satu, kalau Anda memiliki proses yang kuat, maka Anda tidak perlu memiliki sales yang profesional, yang pengalaman. Anda bisa pakai sales yang newbie. Dua, kalau Anda sudah prosesnya bagus. Dan yang ketiga, network Anda sudah ada, semakin Anda tidak membutuhkan seorang sales yang profesional, yang pengalaman. Ya, sales yang baru mulai juga bisa. Ya, dengan dua syarat. Satu adalah Anda punya network bagus, tadi proses yang bagus, dan kedua network yang bagus. Coach, kalau saya tidak punya proses yang bagus, network yang bagus, otomatis Anda harus membeli apa yang kita bilang skill. Karena di situ terletak network sebagian dan kemampuan untuk menjual tanpa proses. Depends on you guys, you have to know apakah Anda kuat di proses, kuat di network, atau Anda lemah di dua ini. Itu cara saya membantu orang untuk memutuskan, you guys butuh sales yang sudah pengalaman atau sales yang baru mulai berkarir sebagai sales. Kalau ada yang mau tanya, ada yang kurang pas, kurang sesuai, ada yang bingung, Anda bisa tulis di komen di bawah sini, kita lanjutin diskusi di bawah. Happy Wednesday, happy selling, I see you tomorrow, bye-bye.